Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Perkenalkan Mbak, nama saya Eni Berwati. Mbak bisa memanggil saya perawat Eni. Di sini saya dinas jam 7 sampai jam 2 siang yang akan merawat Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Sita. Biasanya dipanggil apa? Panggil saja Sita. Oh, Mbak Sita ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaan saya tidak tenang, Mbak. Oh gitu ya. Bagaimana kok bisa Mbak dibawa ke rumah sakit ini? Saya tidak tahu. Dulu perasaan saya sangat kacau sejak meninggalnya calon suami saya. Saya merasa bersalah karena penyebab dari meninggalnya calon suami saya, dan saya juga sering marah-marah, Mbak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang keadaan Mbak hari ini supaya Mbak lebih tenang dalam menghadapi keadaan ini? Bagaimana Mbak? Untuk tempatnya enaknya di mana Mbak? Di sini atau di tempat lain? Di sini saja, Mbak. Untuk waktunya sekitar berapa menit? 15 menit. 15 menit ya Mbak. Kalau boleh tahu ini fotonya siapa Mbak? Ini foto calon suami saya. Di mana ini Mbak? Ini waktu liburan dulu, Mbak. Liburannya. Kalau begitu boleh saya simpan. Kita bicara tentang keadaan Mbak saat ini. Boleh? Baik Mbak, Mbak bisa jelaskan bagaimana keadaan Mbak saat ini? Ya, saya tidak tenang, Mbak, karena calon suami saya yang meninggal. Alasannya itu gara-gara ayah saya tidak setuju dengan hubungan kita. Kemudian calon suami saya itu bunuh diri dari apartemen lantai 4. Jadi sekarang saya merasa berdosa, Mbak, gara-gara tidak batal menikah. Jadi calon suami saya meninggal. Gitu ya, Bu. Saya mengerti Mbak, sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Tapi keadaannya sudah jelas bahwa suami Mbak telah meninggal. Mbak yang sabar ya. Tapi saya tidak terima, Mbak, dengan kenyataan ini. Tuhan tidak adil pada saya. Mbak, saya tidak bermaksud untuk mendukung Mbak, tapi coba pikir, ketika Mbak pulang nanti, Mbak tidak akan menemui suami Mbak karena kenyataannya calon suami Mbak itu sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan, Mbak. Mbak harus menerima kenyataan ini. Dan Mbak harus tahu bahwa rezeki, jodoh, dan hidup mati seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan, Mbak. Meninggalnya suami Mbak itu sudah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mencegahnya, termasuk kita dan Mbak sendiri. Apakah Mbak sudah memahaminya? Iya, Mbak. Mbak tidak perlu cemas, umur Mbak masih muda. Mbak bisa mencari hal-hal yang baru, dan juga Mbak bisa merencanakan masa depan Mbak yang lebih baik. Masih ada Mbak orang-orang yang menyayangi Mbak, keluarga Mbak, orang tua Mbak, dan adik-adik Mbak. Mbak kan juga tulang punggung keluarga, anak nomor 1. Mbak tidak perlu cemas ya. Mbak tidak perlu cemas juga bahwa calon suami Mbak telah tenang di sana. Kemudian Mbak harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Mbak harus tahu kalau jodoh itu ada yang ngatur. Nanti semoga saja Mbak mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik di luar sana. Baik Mbak, untuk mengurangi rasa cemas, Mbak
berdiri tegak. Mbak bisa lakukan nafas dalam, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Gimana Mbak, sudah tenang? Ya, lumayan. Baik Mbak, kalau begitu sudah bagus, silakan kembali lagi. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah Mbak sudah memahami kondisi yang terjadi saat ini? Iya, sedikit Mbak sudah. Kalau begitu, apakah Mbak bisa jelaskan mengenai hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi dan coba praktekkan cara relaksasi, Mbak? Ya, intinya jodoh, rezeki, semua kehendak dari Tuhan. Kita tidak bisa mencegahnya. Mbak. Ya. Untuk tekniknya gimana Mbak? Tarik nafas, terus hembuskan perlahan Mbak. Ya, bagus sekali Mbak. Setiap kali Mbak cemas, Mbak lakukan teknik relaksasi seperti tadi. Dan setiap kali Mbak merasa tidak tenang, Mbak bisa mengingat hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Mbak, ini ada buku kegiatan. Di sini Mbak bisa melakukan kegiatan. Misalkan Mbak tadi kan belajar teknik relaksasi. Di sini ada tanggalnya dan jam. Jamnya berapa, terus kegiatannya relaksasi. Kalau M, Mbak itu melakukan sendiri, mandiri. Kalau B itu dengan bantuan misalnya orang tua atau saudara-saudara. Kalau T ini Mbak tidak melakukannya. Bagaimana? Apakah Mbak mengerti? Ya, mengerti. Sesuai dengan kontrak kita tadi, kita akan berbincang-bincang selama 15 menit. Nah, sekarang waktunya sudah selesai, Mbak. Iya, Mbak. Apakah ada yang perlu dijelaskan lagi, Mbak? Tidak. Kalau begitu, kapan kita bisa melanjutkan berbincang-bincang mengenai hobi Mbak? Besok saja, Mbak. Besok ya. Kira-kira besok jam berapa? Seperti ini tadi saja. Berarti jam 7 ya Mbak ya, sekitaran jam 7. Tepatnya di sini atau di luar Mbak? Di taman depan saja, Mbak. Oke. Nah ini Mbak ya, disimpan ya Mbak ya. Jangan lupa untuk diisi ya Mbak ya, besok kita evaluasi. Kalau begitu Mbak istirahat dulu, saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Sama.